Apakah menjadi seorang humas itu harus dari lulusan salah satu apa ya kayak program pendidikan tertentu atau bisa semua jurusan tuh jadi humas? Begini, sebenarnya ya kalau masalah pendidikan memang ya yang dilatih, ilmu yang banyak diberikan itu mungkin di Fakultas Komunikasi ya. Ya betul. Ya betul. seperti itu. Itu banyak dilatih untuk menjalin komunikasi dan sebagainya ya toh. Memang itu mungkin lebih diutamakan ya. Tetapi bukan berarti menutup kemungkinan yang lain. Nah, Ya kan? ini kalau misal terjadi sebuah masalah yang Oke. mengikut sertakan nama instansi misalnya, apa humas ini juga ikut turun tangan atau ikut mengendalikan? Mengendalikan apa ya? Ikut maksudnya ikut turun tangan gitu untuk apa Gini. mengkoordinir apa atau apa gitu? Humas itu fungsinya adalah menjaga image, menjaga ya, membangun dan menjaga. Yang lebih susah atau berat ya, itu adalah mempertahankan suatu citra lembaga, image suatu lembaga. Kenapa? Karena image ini kaitannya ke trust, kepercayaan seseorang. Halo, selamat datang bersama saya Akira dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini bersama Ibu Evi Retnowulan selaku dosen Fakultas Hukum sekaligus Kahumas Universitas Narotama yang hadir bersama saya hari ini. Selamat datang dulu. Mungkin halo. Halo semuanya, selamat. Ini pagi Selamat pagi siang ya, selamat pagi menjelang menuju siang, betul. Nah, Oke. karena di sini sudah ada Ibu Evi selaku dosen Fakultas Hukum sekaligus Kahumas Universitas Narotama. Hari ini Akira dan Bu Evi akan membahas mengenai salah satu profesi yang mungkin belum dipahami secara apa ya, belum dipahami oleh masyarakat luas gitu. Apa sih tentang profesi ini itu seperti apa? Nah, hari ini Akira dan Bu Evi akan membahas mengenai tentang kehumasan. Jadi Bu Evi nanti akan menjelaskan mengenai kehumasan tuh lebih jauhnya tuh seperti apa sih Bu, pekerjaannya nanti kayak gimana, kemudian apa aja yang dikerjakan oleh humas gitu. Karena mungkin selama ini kalau di masyarakat tuh humas dikenalnya karena namanya humas, hubungan masyarakat, otomatis pekerjaannya meliputi tentang masyarakat. Jadi hubungan ya Bu Evi dengan masyarakat atau seperti apa. Nah, orang-orang kan taunya seperti itu. Nah, ini nanti Bu Evi akan menjelaskan seperti apa pekerjaan di bidang kehumasan itu, begitu Bu Evi. Tapi mungkin lebih dulu saya mau tanya Bu Evi ini sudah menggeluti di bidang kehumasan itu kira-kira udah berapa lama sih Bu? Aduh, berapa lama ya? Ini nanti kalau saya buka kelihatan saya umurnya ya. Kelihatan senior Bu. Udah lama ya, udah 10 tahunan lebih ya. Udah 10 tahunan 10 lebih. tahun. Jadi mungkin kalau generasi saya itu sudah ini ya, sudah ke bidang lain, ke bagian ke divisi atau unit lain. Saya mungkin Tapi Bu Evi masih setia. Berarti kayaknya kalau setia ini seru. Harusnya ya. Ya. Seru banget sebenarnya. Seru banget itu. Iya, betul. Oke. Nah, Bu, mungkin pertanyaan pertama ini mengenai bidang pekerjaan kehumasan sendiri seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi mengenai apakah humas ini selalu berhubungan dengan masyarakat karena kan namanya hubungan masyarakat. Nah, gimana nih Bu? Yang jelas ya, humas itu jelas ya, masyarakat pasti ya kita menjalin sebuah hubungan ya, hubungan dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan luas. Iya betul. Ya, tahu masyarakat yang mana? Masyarakat yang kalau di dalam kehumasan semua masyarakat kita harus bisa untuk menjalin suatu kekerabatan. Betul. Suatu hubungan, misal masyarakat membutuhkan informasi, ya kita berikan informasi tersebut. Cuman memang humas ini hubungan masyarakat itu bukan hanya masyarakat di luar tapi di dalam juga, karena info yang nanti diperlukan, misal masyarakat sedang membutuhkan info A, lah itu kan ada misal unit atau bidang divisi yang mengurusi tentang hal tersebut. Nah apa?
Saya menjalin hubungan dengan yang di dalam ini, saya bertanya, lalu saya bisa jelaskan. Nah, kalau saya tidak mempunyai informasi dengan yang bagian dalam, ya bagaimana mungkin saya bisa memberikan penjelasan yang benar, akurat maupun lengkap sesuai dengan apa yang dikehendaki atau mau tahu yang mana, seperti itu. Seperti itu. Berarti humas ini ibaratnya media sekaligus jembatan ya Bu, ya, antara instansi dan juga masyarakat. Humas dalam luar. Nah, kita menjembatani. Kalau memang mereka mau diperlukan, ya kita jembatani untuk bertemu juga. Atau menanyakan, cuman memang humas ini juga nanti juga menjelaskan, nanti akan nanti misalnya Pak Bu nanti ada pertanyaan ini kira-kira gimana gini seperti itu. Nah, dari sini mau bertemu langsung atau gimana, tetap kita jembatani. Seperti itu. Baik. Nah, itu kan mungkin kalau humas secara umum ya Bu. Nah, kalau Bu Evi ini kan humas kampus gitu kan. Nah, ini tinggi. Gimana sih Bu kalau misal di kampus itu ada bedanya nggak sih Bu, atau apa saja yang dikerjakan oleh humas terutama di kampus nih seperti Bu Evi saat ini? Begini, sebenarnya humas secara garis besar itu ya, maupun humas hotel, humas perguruan tinggi, humas mana, fondasinya adalah sama, kita menjalin suatu hubungan ya kan dengan masyarakat. Cuman yang membedakan adalah masing-masing ini kan punya program sendiri-sendiri. Betul. Iya kan? Pertanyaannya pun juga pasti berbeda. Misal kalau di kampus pertanyaannya ya pasti seputar tentang dunia kampus, pendidikan. Iya, kalau di hotel ya mungkin apa seputar yang hotel punya fasilitasnya apa aja. Betul, seperti itu. Tapi secara general sama yang dilakukan, kita menjalin hubungan dengan masyarakat. Sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari pihak, misalnya yang di pihak humas instansi atau humas hotel, ya otomatis yang ditanyakan, misal saya mau menanyakan tentang hotel tersebut, ya kan, kemarin ada tamu ini seperti ini, kira-kira ini kan bisa. Nah, itu kalau humasnya kemarin ada permasalahan di ini, misal nih contoh ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu, ini kan kalau misal di ruang apa ya, seperti saat ini kita berdua kan lagi ada di sebuah media gitu kan, di kantor harian Surya gitu. Nah, kalau misal ngomongin humas dan juga media ini kan sebenarnya mereka ibaratnya kayak satu tim ya Bu. Nah, jadi humas juga butuh teman-teman media juga butuh humas. Nah, biasanya nih Bu, selama Bu Evi berprofesi sebagai humas itu apa aja Bu yang dilakukan? Misalnya kayak ibaratnya Ibu ada informasi nih dari kampus, kemudian Bu Evi mengolah, kemudian nanti akan disebarkan ke teman-teman media. Itu gimana Bu? Maksudnya cara ngolahnya, Ibu memilah mana yang bagus, mana yang enggak, mana kalau misal kurang bagus apa perlu dipoles lagi. Nah, itu gimana Bu? Jadi begini ya, kehumasan. Jadi humas sendiri pun juga sebenarnya harus menguasai, harus memahami apa itu jurnalistik. Karakteristik teman-teman media atau teman-teman wartawan itu bagaimana, seperti itu. Jadi humas sendiri juga harus mempunyai keahlian ataupun keterampilan ya. Contoh, ini saya kasih contoh supaya mudah dipahami ya. Misal kalau dalam suatu kampus ada acara wisuda. Acara wisuda kalau mau kita share ke teman-teman, kita infokan ke teman-teman media, besok ada acara wisuda, datang ya. Cuman wisuda gitu aja, tanpa diimbangi dengan jumlah mahasiswa yang diwisuda. Tapi kalau sebenarnya jumlah mahasiswa yang diwisuda itu hal yang umum. Kita cari, kalau humas itu harus mencari kira-kira newsnya di mana, keunikannya di mana. Contoh, misal penokohan, nanti misalnya ada salah satu tokoh yang datang, yang itu nanti misal teman-teman media lagi membutuhkan informasi seperti dari tokoh tersebut, atau mungkin ini bapak anak dan ibu dan bapak wisuda bareng. Nah, itu kan unik, menarik kan? Betul. Kan. Nah, itu harus digali oleh humas. Humas harus menggali seperti itu dan nanti juga langsung menginformasikan kan ke teman-teman media ya. Jadi ke teman-teman media supaya ini loh, kalau kira-kira newsnya seperti ini gimana ya. Itu kalau jadi memang harus ada kedekatan juga, jangan cuman kalau perlunya aja,
Kalau enggak ya tidak menghubungi, tidak say hi. Nah, seperti itu. Jadi menjalin interpersonal communication itu juga diperlukan sebenarnya. Jadi bukan hanya kalau perlunya aja ke sini, kalau enggak terus enggak ada hubungan, enggak ada say hi, enggak seperti itu. Ya, karena memang sebenarnya bukan bawahan, bukan enggak, tapi partner. Nah, itu sebenarnya dibilang partner. Partner itu harus bisa saling memahami. Nah, memahami itu kan kalau saya jadi teman media itu bagaimana? Kalau kita sendiri dipahami, kita kan pasti akan suka. Betul. Iya kan? Misalnya, oh iya gini, oh iya wartawan kan biasanya seperti ini. Iya, gimana kalau kita ketemu jam segini? Kita udah tahu. Teman-teman media itu longgarnya jam berapa, terus biasanya dunia mereka itu gimana, kita kenali. Sehingga ketika kita berbaur, kita menjalin interpersonal communication itu terbentuk dengan dengan nyaman. Mereka tidak ada perbedaan. Kalau misalnya saya dengan teman-teman media, saya menempatkan diri saya bukan sebagai dosen, tapi saya masuk ke dunia media. Sehingga saya ngomongnya pun juga nyambung, juga enak, juga berbaur dengan supaya dunia klop mereka. Gitu ya, Bu? Iya, betul. Seperti itu. Tadi Bu Evi sempat menyinggung mengenai hubungan interpersonal antara humas dan juga teman-teman media. Nah, biasanya tuh sejauh apa sih, Bu? Karena kan kayak takut untuk ada batasan, tentu tetap ada batasan kan antara hubungan relasi antara humas dan juga teman-teman media, tapi sejauh apa gitu, Bu, untuk supaya interpersonal ini tetap terbangun tapi tetap ada batasan yang membedakan bahwa ini rekan kerja, ini apa, nah supaya maksudnya tidak mengganggu waktu satu dan lainnya begitu, Bu. Ya, kalau batasan di mana-mana juga tetap ya harus di ini. Cuman memang pengibaratannya begini, antara teman kerja, teman dekat itu kan harus ada batasan juga. Ya, betul. Iya kan? Nah, logikanya memang seperti itu batasannya. Jadi begini, pembatasan itu batasan bukan batasan dalam arti yang terus kalau saya misalnya batasan mengganggu pekerjaan gitu. Nah, bukan seperti itu. Batasan ini ibaratnya logika saja. Kalau misalnya saya ketemu dengan teman-teman media, mungkin batasannya atau media, batasannya ya nggak terlalu hal-hal yang menanyakan hal-hal yang private, baik, seperti itu. Ya hanya sekedar gimana perkembangan gini, bagaimana ini ngobrol. Dunia mereka itu, misal saya ketemu dengan teman-teman wartawan ekonomi misal, atau wartawan pendidikan atau wartawan kriminal, saya akan mengasah tentang sekarang ini yang lagi kekinian apa untuk membuka. Sebagai bahan untuk diskusi. Kemarin tuh saya baca di ini dunia mereka itu. Ya kan, itu sebagai awal untuk membuka. Nah, setelah itu mungkin dengar nggak kemarin tuh baru ini, itu dari sini. Oh iya kan, mereka juga pasti kenal dengan teman-teman wartawan dari yang lainnya juga kan. Betul. Nah, kabarnya Mas ini gimana? Oh iya, kemarin ketemu Mbak di sini gini. Nah, akan tergali cerita. Baik. Karena ini saya curhat dikit ya, Bu. Banyak juga nggak apa-apa kok. Jadi kalau selama ini saat kerja itu biasanya saya misal berhubungan juga kan misal dengan humas gitu. Kemudian hubungan saya dengan humas ini cuman sebatas kalau misal ada acara datang, kemudian kami ngobrol di lokasi, udah sebatas itu aja. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin sampai sampai nongkrong, sampai merayakan ulang tahun bersama itu. Kalau saya yang dulu kalau saya yang dulu tuh kok sejauh ini ya hubungannya, maksudnya sejauh sampai merayakan ulang tahun. Karena kalau buat saya ya udah, kamu ngobrol aja di lokasi, maksudnya tetap say hi, tetap akrab, tetap apa, itu sebenarnya juga membangun interpersonal dengan teman-teman rekan-rekan yang lain. Nah, apakah seperti itu aja juga boleh, atau mungkin bisa sampai yang lainnya Bu, sampai nongkrong, sampai apa kayak gitu? Sebenarnya begini, kalau misalnya saya kembalikan lagi ya ke Mbak Akira, kalau misalnya pada waktu acara itu menjalin kekerabatan itu hanya pada saat di lokasi, sementara
Di situ mungkin bukan hanya nggak akan mungkin bisa menjalin interpersonal dengan leluasa ya. Karena baik. satu waktu kerja, jam kerja. Belum juga tadi ada beberapa teman-teman media juga yang banyak. Iya kan? Oke, baik. Nah, di situ kan akhirnya bukan interpersonal. Iya toh. Interpersonal itu harus suasananya enak, nyaman, kita ngomong bisa luas, tidak hanya sebatas itu. Nah, dan itu juga kalau saya kembalikan, kalau Mbak Akira misalnya, kalau ini contoh umum aja lah, kalau kita dihubungi hanya pada saat kondisi-kondisi tertentu, kalau pas dibutuhkan saja, setelah itu kita nggak disapa, nggak di ini, udah, terus habis itu dibutuhkan lagi, ditelepon lagi, gitu ada perasaan ini enggak, kalau pas butuhnya tok aja ini, kalau enggak ya enggak ini. Nah, fungsinya, salah satu fungsi ya untuk interpersonal communication itu ada kedekatan. Kedekatan dalam arti bukan diartikan dalam arti negatif ya. Iya, betul. Kedekatan itu kita menghargai, kita peduli. Oh iya Mbak, kemarin dari sini. Oh iya, emang ada apa gini? Cerita apa? Kalau memang saya bisa memberikan saran masukan, ya sudah, saya beri saran masukan seperti itu semampu saya. Nah, itu interpersonal communication-nya terbentuk sambil ngobrol. Ngobrol pun juga luas, dan bukan hanya dengan satu orang, mungkin ada 3 atau 4. Nah, jadi menjalin interpersonal itu bukan, saya menganggap teman kerja ya juga sekaligus teman untuk main dalam arti ya ujung-ujungnya kan kalau kita bekerja, main dunia mereka, misalnya dunia mereka jurnalistik, ya ujung-ujungnya ketika kita berbicara pun juga terkait dengan dunia mereka kan. Betul. Ya seperti itu. Baik. Jadi luas yang dibahas seperti itu. Oke, baik. Ini saya juga banyak belajar nih dari Bu Evi nih untuk kedepannya. Nah Bu, ngobrolin soal humas ini, apakah menjadi seorang humas itu harus dari lulusan salah satu kayak program pendidikan tertentu, atau bisa semua jurusan tuh jadi humas? Begini, sebenarnya ya kalau masalah pendidikan memang ya yang dilatih, ilmu yang banyak diberikan itu mungkin di Fakultas Komunikasi ya. Ya betul. Ya betul. Seperti itu. Itu banyak dilatih untuk menjalin komunikasi dan sebagainya ya toh. Memang itu mungkin lebih diutamakan ya. Tetapi bukan berarti menutup kemungkinan yang lain. Ya kan? Kalau yang lain, contohnya saya sendiri background saya juga dari sarjana hukum ya. Tapi memang saya dari dulu menyukai dunia komunikasi. Saya menyukai dunia komunikasi, saya mau belajar, nah seperti itu. Tapi basicnya saya menyukai dunia komunikasi. Tinggal saya baca-baca sambil saya ketemu dengan teman-teman media seperti itu. Dan jadi pada intinya itu selain memang ya fondasi keilmuan itu juga perlu. Tapi menurut saya nih ya, menurut saya 70% ilmu itu di lapangan. Oh iya betul. Tetap fondasi teori dan sebagainya itu sebagai fondasi pijakan rumusan ya. Contohnya nih A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu sebagai ketika ada masalah dikembalikan lagi ke rumus itu ya kan, dikembalikan lagi ke ini. Cuman ilmu yang di masalah ini kan luas, macam-macam. Tapi tetap fondasi itu diperlukan. Disesuaikan dengan fondasi ya, pakem. Kita jangan lepas pakem. Pakem itu ya itu ilmu ya. Ilmu kita harus teori dan pakem itu harus kita kuasai. Cuma nanti penerapannya 70% itu ya ilmu luas nanti. Oh ternyata begini, itu ada banyak hal yang itu tidak ada di dalam teori sebenarnya. Dalam ini yang dipelajari itu nanti di lapangan itu akan dilatih, ditempa dan sebagainya. Macam-macam, luas. Oh, ternyata begini toh kalau begini. Oh, ternyata harus juga menguasai selain strategi komunikasi tentang psikolog. Jadi ketika kita untuk memahami karakteristik seseorang itu kaitannya kayak gimana gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa ketika orang seperti ini saya harus seperti ini.
Oh seperti ini, bukan berarti terus kita harus berpura-pura, tidak, kita hanya paham ketika orang saya atau Mbak Akira kalau dipahami kan seneng kan? Iya kan, tenang jadinya. Oh iya Mbak Akira hobinya apa? Misal ini contoh nih, contoh menjalin interpersonal. Anggaplah hobi saya makan Bu. Oke, membuka biasanya orang bingung, duduk diem-dieman. Ngapain ya? Ngomong apa ya? Bukanya bingung. Halo, tadi kan Mbak Akira dari mana nih? Dari sini. Oh tadi dari kantin ya. Wah makanannya apa aja, enak-enak nggak ya? Kalau Mbak Akira makanan udah kebuka. Lewat makanan tadi. Iya. Nanti cobain ya Bu di toko ini. Iya kan. Nah itu udah membuka akhirnya. Nah itu komunikasinya memang harus luas sih. Nah itu memang waktu juga lapangan nanti yang akan jam terbang yang akan menempa. Oke. Artinya apakah humas ini harus memiliki harus bisa apa ya? Cakap berbicara Bu. Apakah itu skill utama yang harus dimiliki oleh seorang humas atau ada skill-skill lain? Sebenarnya ada skill lain juga ya. Selain kemampuan untuk menulis juga, ya kan. Jadi tapi kalau memang humas itu juga nanti harus menulis, harus ini sebenarnya kalau dilakukan sendirian juga waktu juga, ya kan. Jadi kemampuan komunikasi itu sangat penting. Namanya juga hubungan masyarakat. Humasnya mana itu? Tapi ketika ditanya, malu saya, masa gitu? Atau humas memberikan penjelasan? Oke, baik. Malu Mbak Akira jadi anggap jadi host. Ya betul. Ya coba cerita, malu saya. Nggak usah jadi. ini hanya sekedar contoh ya. Jadi komunikasi penting, sangat penting. Jadi harus luas, harus peka, harus responsif, harus tanggap, harus ketika ditanya tadi langsung paham, wawasan umum ditingkatkan. Karena kalau wawasan umum ini kita kurang, ketika diajak ngomong kok nggak nyambung. Lah kok gitu ya. Nah seperti itu, wawasan umum, rajin membaca. Yang lagi ini apa. Nah seperti itu, jadi menyenangkan kan ketika kita ngomong dengan orang yang wawasan umumnya ini, diajak ngomong ini nyambung, enak loh kan. Jadi daripada ketika kita ketemu dengan teman atau dengan menjalin suatu interpersonal communication, diajak ngomong ini nggak nyambung, ini bingung. Terus mau ngomongin apa? Ini nggak nyambung, itu nggak nyambung. Strategi komunikasi memang diperlukan ya untuk membuka suatu komunikasi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu, ini saya balik lagi mengenai kehumasan profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Bu Evi. Bu Evi kan saat ini menjadi humas di universitas, ya Bu. Nah, ini kalau misal terjadi sebuah masalah yang mengikut sertakan nama instansi misalnya, apa humas ini juga ikut turun tangan atau ikut mengendalikan apa ya, ikut turun tangan gitu untuk apa mengkoordinir apa atau apa gitu. Humas itu fungsinya adalah menjaga image, menjaga ya, membangun dan menjaga. Yang lebih susah atau berat ya itu adalah mempertahankan suatu citra lembaga. Image suatu lembaga. Kenapa? Karena image ini kaitannya ke trust, kepercayaan seseorang. Contoh, misalnya Mbak Akira anggap saja punya penulis favorit atau teman yang itu sudah trust, ya udah percaya. Itu lebih mudah Mbak Akira diyakinkan orang kalau sudah ada trust. Itu produk bukunya bagus loh. Oh ya saya tahu. Karena udah kebentuk, trustnya udah kebentuk. Beda kalau trust atau image itu belum kebentuk, ya kan? Kalau image belum kebentuk, trust belum kebentuk, siapa dia ya? Terus gimana? Nah itu kan ibaratnya portofolio juga, trust membangun suatu kepercayaan. Nah kalau kepercayaan masyarakat atau publik sudah terbentuk ya,
Nah, otomatis ketika kita memberikan program-program yang lain, misalnya nih kerjasama dengan marketing atau apa, marketing bisa memberikan penjelasan gini-gini, oh iya mereka udah kebentuk trustnya. Tapi kalau trust itu belum kebentuk, susah nanti juga, pasti akan butuh effort yang lebih ya. Emang bener tah? Yakin tah? Nah, trust itu penting banget. Trust ini nanti akan mendukung program-program yang lain. Untuk membentuk misalnya menjalin kerjasama, ya kan, mahasiswa mau juga mendaftar, terus instansi yang mau melakukan kerjasama itu kan harus ada trust. Iya betul. Kalau trustnya belum ada kan susah. Nah, itulah salah satu fungsi humas, image suatu menjaga citra ya, membangun dan menjaga citra supaya trust itu juga harus dijaga. Iya kan? Seperti itu. Oke. Nah, ini saya mau balik lagi nih ke pengalaman Bu Evi, karena tadi Bu Evi di awal sudah bilang bahwa sudah menjadi humas 10 tahun lebih gitu. Nah, selama 10 tahun lebih ini pengalaman apa aja Bu yang udah didapat oleh Bu Evi? Baik suka maupun duka ya Bu. Udah cerita aja Bu, nggak apa-apa Bu. Pengalaman semuanya. Banyak sekali pengalaman. Mungkin yang diingat oleh Bu Evi sih. Jadi pengalaman saya itu yang paling ingat seru ya. Ini sebenarnya kejadian seru ya. Ini zaman generasi saya. Kalau sekarang kan generasi IT ya. Generasi Z ya mungkin ya, kalau saya ke zaman dulu. Jadi saya waktu itu ada acara di luar yang itu memang saya ikut gitu sebagai humas ya kan. Yeah. Nah, saya mungkin seharusnya saya bisa berangkat dengan kendaraan kampus atau bareng-bareng ini, tapi saya berbaur dengan saya waktu itu boncengan dengan ini wartawan, dengan teman-teman wartawan. Begitu masuk, ini dari mana? Oh ya saya dari ini, saya ikut dianggap di ini wartawan saya. Iya, seperti itu. Itulah saya menyukai, saya senang berbaur dengan mereka, karena kalau saya nanti dengan ini saya susah nanti untuk menjaga suatu menjalin suatu, apalagi kalau duduk di depan, waduh udah saya nggak bisa kemana-mana nanti. Iya kan, betul. Kalau teman-teman media kan bisa mobile ya Bu. Saya berbaur dengan mereka, dan saya menganggap ya mungkin karena saya dekat dengan semua ya, jadi saya menganggap mereka teman juga. Jadi saya merasa bukan ya selain teman kerja, tapi saya menganggap mereka teman. Jadi ngobrolnya pun juga, Mbak udah lama, iya kemarin kesini, habis ini nanti mau kemana? Oh iya aku nonton sekalian ya gini. Nah seperti itu. itu udah itu menarik sebenarnya, menarik bagi saya. Itu pengalaman yang saya harusnya ini, tapi saya berbaur. Saya gabung karena menyenangkan, dengan sebenarnya dunia mereka itu menyenangkan loh, dunia teman-teman media itu menyenangkan. Karena gudangnya informasi kan? Gudangnya informasi. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, Bu mungkin ini terakhir karena waktunya sudah menunjukkan hampir. Kok sebentar, kan masih 2 jam lagi kan? Iya. 2 jam lagi kita ngobrolin apa ya Bu? Banyak. Atau nanti saya tanya-tanya ganti gitu. Nah Bu, mungkin terakhir untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai humas, atau mungkin Ibu bisa kasih tips and trick buat teman-teman baru yang saat ini mungkin baru menduduki atau menjalani profesi sebagai humas itu seperti apa Bu? Baik, gini, sebenarnya strateginya itu ya, strategi atau trik ya, tips and trick itu, satu, harus open. Komunikasi itu harus humble juga ya. Terus harus tanya juga. Jalinan, jadi wawasan harus dekat dengan semuanya. Meskipun dekatnya bukan saya harus dekat secara enggak, paling enggak dekat dengan berbagai divisi. Di luar pun juga bisa dekat juga, dan harus luas, fleksibel. Fleksibel itu bisa langsung adaptasi ya, dimanapun dia berada harus dia bisa cepat beradaptasi, harus cepat nyambung. Menulis pun juga paling enggak juga dikuasai, tapi dan juga humas ini fondasinya adalah kita memberikan
pelayanan informasi. Jadi ketika ada orang yang datang dia misalnya bingung, ya jangan didiemin. Umumnya rata-rata humas itu enggak kurang responsif. Iya kan? Langsung aja, iya ada ini nih, langsung disapa ketika ada dari berbagai ini ruangan office, ada kan berbagai divisi. Kita harus dengan semuanya ini harus dekat. Kalau perlu kan ya ini salah satu positif plus minusnya ya telepon gimana itu bagus ya untuk efisiensi kadang ya dan efektivitas. Tetapi terkadang kita harus datang ke ruangan. Iya, harus ketemu gitu ya. Oke. Itu beda rasanya dengan ketika cuma sekedar nggak ada suaranya, nggak ada kedekatannya itu nggak ada. Nggak ada gestur, nggak bisa lihat mimik mukanya. Terus juga jangan ini ya, bukan berarti pemalu ndak ini, tapi harus harus percaya diri, berani untuk menyampaikan pendapat, tetapi disertai dengan wawasan dan ilmu. Dan yang penting jangan terus coba ke sana, aduh saya belum pernah ketemu, saya malu, nanti tuh saya ngapain. Humas itu kan harus dia harus cepet loh, dia harus dia dimanapun saya selama jadi humas, saya itu selalu kalau ada nanti kesini iya sambil saya ingat waktu itu dulu zaman saya tuh pulang malam terus karena saya mau menggali tentang jurnalistik. Jadi saya berbaur zaman saya dengan nongkrong ya dengan teman-teman media itu ya teman-teman itu mengajari nanti buat rilis tuh begini Mbak, nanti begini gini. Seperti itu. Tuker informasinya berarti nggak cuma informasi apa-apa ya Bu, ini kayak nulis itu juga termasuk bertukar informasi dengan teman-teman media. Zaman saya dulu kan bukan basicnya dari komunikasi ya, jadi saya harus banyak belajar lah. Saya belajarnya selain dari buku, saya juga langsung terjun ya di lapangan seperti itu. Dan tanamkan bahwa kita itu memberikan layanan informasi. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu langsung responsif, langsung tanggap, langsung misalnya ada teman yang butuh informasi, saya ya 24 jam ya. Kalau misalnya dihubungin saya tuh karena udah terbiasa ya. Jadi ketika ini langsung saya respon, langsung saya jawab. Itu udah mendarah daging ya, udah ini. Sampai saya begitu ketika saya di jalan nyetir pun juga saya kadang berhenti sebentar saya ini untuk membalas atau mungkin saya dengan voice ya nanti saya hubungi, minimal saya berusaha untuk ini, tapi ya tetap harus aman ya jadinya ya. Jadi tetap saya harus responsif. Itu udah mendarah daging. Karena kita contoh ini teman media nih yang dulu ini juga butuhnya kapan mau wawancara dengan ini sekarang, oke sebentar, udah saya karena saya harus tanggap. Saya hubungin begini tentang ini gini. Oke, seret. Nah, saat itu kalau tidak bisa punya skill itu malam. Kalau nggak punya kedekatan kan juga nggak bisa ya Bu ya. Kedekatan dan humas itu jangan kalau di dalam instansi dalam ini jangan harus ke sini, harus misalnya maunya ini harus hubungin. Kadang kita harus gerak cepat. Kalau di dalam sistem itu juga harus memberikan keleluasaan dan kecepatan dengan ini. Karena kalau nggak gitu, misal wartawan atau teman media telepon mau wawancara dengan ini, kalau itu saya harus menghubungi ini dulu, kelamaan karena mereka butuhnya cepat dan saat itu harus dimuat untuk besok. Iya kan, kalau saya harus melewati prosedurnya, harus prosedur A, B, C, lama dan itu malam saya dihubunginya. Itu ketika telepon saja, gini, sudah saya langsung karena bisa langsung kan, seperti itu. Harus diberi keleluasaan seperti itu karena informasinya itu informasi itu kan cepat sekali loh. Bahkan perubahan itu kan cepat. Iya kan, yang tidak berubah itu apa? Ya perubahan itu sendiri. Cepet loh informasi itu. Iya betul. Iya kan, kita harus cepet, harus langsung responsif. Dan ilmu tentang psikologi juga kita harus caranya untuk pengendalian konflik itu bagaimana, mengendalikan konflik.
Oh, cara untuk meredam itu bagaimana? Itu ada strategi-strateginya sendiri sebenarnya. Oke, Gitu. baik. Itu udah cukup banyak ya buat teman-teman. Buat teman-teman baru yang baru menggeluti profesi sebagai humas, itu mungkin tadi kisi-kisi yang perlu dicatat dari Bu Evi. nanti harus segera diterapkan ya, Bu. Karena cepat. Ilmu tanpa diterapkan juga Iya. nanti juga nggak akan bisa maksimal untuk mengetahui atau memahaminya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Evi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast bersama Bu Evi selaku dosen Fakultas Hukum sekaligus Kahumas Universitas Naruto. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.